semuanya dalam keadaan baik dan sehat, penuh semangat untuk belajar hari ini ya. Anak-anak, kembali lagi bersama dengan Miss Oktaf dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya di tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 2 dan 5, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Anak-anak, pada tema ini kita akan belajar membuat karya seni dari tumbuhan atau hewan di sekitar kita. Oke anak-anak, sebelum memulai belajar, kita membacakan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak ambil sikap berdoanya, berdoa kita mulai. Doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Doa selesai. Oke anak-anak, setelah kita selesai berdoa, mari kita memulai belajarnya ya. Pada hari ini ada pun yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui arti montase, kolase, dan mozaik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat karya seni mozaik, montase, dan kolase dari tumbuhan atau hewan di sekitar kita. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengarkan karya seni kolase? Apa itu karya seni kolase? Nah, kolase adalah karya seni tempel 2 dimensi dari material atau bahan yang berbeda. Jadi anak-anak, karya seni kolase ini terbuat dari beberapa materi atau bahan yang berbeda, tidak memiliki bahan satu jenis saja. Nah, pada pembuatannya karya seni kolase ini menggunakan beberapa teknik. Ya, contohnya bisa menggunakan teknik tempel, teknik patri, teknik ikat, dijahit, direnda, dan juga teknik jalin. Nah, tentu saja ada juga bahan yang digunakan dalam pembuatan kolase. Nah, bahan yang digunakan dapat menggunakan bahan yang berasal dari alam. Apa saja bahan yang berasal dari alam? Ya, bisa berupa daun, ranting, kemudian bebatuan, kemudian bisa menggunakan kulit kayu, ataupun juga pelepah pisang dan biji-bijian. Nah, anak-anak, selain dapat menggunakan bahan-bahan yang dari alam, pembuatan karya seni kolase ini juga bisa menggunakan bahan-bahan olahan atau buatan. Ya, apa saja itu? Seperti kertas, manik-manik, batang korek api, dan juga dapat menggunakan kardus. Nah, anak-anak, kita udah tahu ya bahwa dalam pembuatan kolase ini bisa menggunakan bahan alam dan juga bisa menggunakan bahan buatan atau bahan olahan. Nah, berikut adalah contoh dari karya seni kolase. Di sini ada gambar ayam. Kalau anak-anak perhatikan ya, gambar ayam ini terbuat dari beberapa komposisi bahan. Ya, misalnya nih, di bagian leher ayam itu menggunakan beras merah ya, kemudian di bagian kaki dan paha itu menggunakan biji jagung. Kemudian ada biji bunga matahari di bagian sayap dan bagian ekor. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud dengan kolase ya. Kolase ini terdiri dari beberapa bahan material yang berbeda dan tidak sama. Kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk satu gambar tertentu. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang mozaik. Nah, apa itu mozaik? Pernahkah kamu mendengarkan kata mozaik? Nah, anak-anak,
karya seni mozaik ini juga memiliki pengertian, yaitu karya seni 2 atau 3 dimensi yang terbuat dari susunan kepingan atau potongan-potongan benda kecil dengan bahan yang sama dan direkatkan pada bidang datar dengan menggunakan lem. Anak-anak, di sini kita bisa tahu ya bahwa dalam pembuatan mozaik ini berbeda dengan kolase ya. Kalau kolase tadi menggunakan bahan yang berbeda, sedangkan mozaik menggunakan bahan yang sama. Nah, pada pembuatan mozaik ini ada juga media yang digunakan atau bahan yang digunakan. Itu berupa potongan-potongan benda kecil atau kepingan-kepingan kecil seperti kepingan keramik, potongan-potongan dedaunan, dan juga bisa menggunakan cangkang telur, potongan-potongan kertas. Nah, tetapi ini dibuat dalam bentuk ukuran yang kecil dan harus memiliki ukuran yang sama. Kenapa harus sama? Karena jika tidak sama, nanti nilai karya seni kita akan berkurang atau kurang rapi dan tidak menarik. Oke, marilah kita lihat contoh dari karya mozaik berikut ini. Nah, anak-anak, di sini ada gambar burung. Nah, gambar burung ini terdiri atau terbuat dari kepingan-kepingan keramik. Ya, anak-anak kalau bisa lihat ya, keramik ini disusun sedemikian sehingga membentuk satu gambar burung yang bagus dan indah. Ya. Kalau kita lihat di atas kepalanya burung ini terbuat dari keramik warna coklat, kemudian matanya warna putih, kemudian badannya terbuat dari keramik warna orange. Jadi jelas ya anak-anak, satu gambar mozaik itu harus terbuat dari bahan yang sama. Oke, sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke karya seni lainnya ya. Berikutnya kita akan belajar tentang karya seni montase. Nah, kamu pernah mendengarkan montase atau tidak? Nah, apa itu montase? Montase adalah karya seni 2 dimensi dari gabungan gambar yang sudah jadi. Kemudian ditempelkan sedemikian rupa sehingga membentuk makna yang baru. Jadi montase ini anak-anak berupa karya seni yang diambil dari beberapa gambar ya, beberapa gambar kemudian diambil dan disatukan kembali pada satu bidang sehingga bisa membentuk makna yang baru. Nah, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat karya seni montase ini? Bahan untuk pembuatan montase dapat diambil dari gambar-gambar yang ada di koran bekas, majalah, poster, ataupun media cetak lainnya. Jadi nanti gambar ini diambil kemudian ditempelkan kembali pada bidang datar yang baru sehingga dapat membentuk makna yang baru. Nah, berikut adalah contoh gambar montase. Nah, di sini ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Nah, anak-anak, kalau kita memperhatikan gambar pertama dan gambar kedua, pasti kita lihat sangat bagus dan sangat menarik. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, gambar ini sebenarnya bukan dibuat atau digambar langsung pada bidang tersebut, melainkan ini dari beberapa potongan gambar yang diambil dari beberapa sumber. Seperti apa saja tadi? Dari koran bekas, dari majalah, dari poster, ataupun media cetak lainnya. Nah, setelah dibentuk maka jadilah gambar montase yang indah. Oke anak-anak, demikian penjelasan untuk pembelajaran hari ini. Maka kesimpulannya adalah karya seni kolase adalah karya seni tempel 2 dimensi dari material atau bahan yang berbeda jenis.
Sedangkan mozaik adalah karya seni 2 atau 3 dimensi dari susunan, kepingan atau potongan-potongan benda kecil dengan bahan yang sama dan direkatkan pada bidang dengan menggunakan lem. Kemudian montase. Montase adalah karya seni 2 dimensi dari gabungan gambar yang sudah jadi kemudian ditempelkan sedemikian rupa sehingga dapat membentuk makna yang baru. Oke, anak-anak, pada ketiga karya seni ini, kolase, mozaik, dan montase memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama direkatkan atau ditempelkan pada bidang datar dengan menggunakan lem. Tetapi tadi sudah Miss jelaskan juga ya bahwa kolase juga dan mozaik memiliki perbedaannya. Kalau kolase tadi menggunakan bahan yang berbeda-beda, sedangkan mozaik menggunakan bahan yang sama. Harus kita ingat bahwa dalam pembuatan karya seni perlu ada apresiasi. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni dimulai dari pengenalan, penilaian, dan penghargaan makna atau pesan moral yang terkandung dalam karya tersebut. Jadi anak-anak, setiap kali kita membuat satu karya seni itu kita harus memiliki cara pandang apresiasi. Nah, apresiasi di sini berupa pujian ya, berupa penilaian. Kita harus mengapresiasi apa yang kita buat. Begitu juga dengan karya-karya orang lain. Kita harus memberikan apresiasi. Tujuannya apa ya? Apresiasi ini akan menjadi motivasi bagi kita dan juga motivasi bagi orang lain untuk membuat karya-karya yang lebih indah. Oke anak-anak, penjelasan untuk pertemuan pertama ini sudah cukup. Ayo kita tutup kembali dengan berdoa ya. Ambil sikap doanya. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai dengan selesai ya. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan.